Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Lantai 8600. Suhan menatap langit yang tertutup awan dan kabut. Masih ada 400 lantai lagi. Aku bisa mendapatkan 9 manik langit dan bumi lagi. Sambil merenung, Suhan melihat sekeliling. Baru saat itulah dia menyadari bahwa cukup banyak orang yang memperhatikannya. Orang-orang ini ada di sini saat dia tiba, dan sekarang, lebih dari 1 jam kemudian, mereka masih belum pergi. Petir. Sambil menyipitkan matanya, Suhan menatap para jenius yang tengah bertarung melawan petir. Mereka yang berhasil sampai sejauh ini berada di alam dewa mendalam 7 bintang atau di puncaknya. Yang terkuat tentu saja adalah alam dewa surgawi setengah langkah. Ketika dua tim berada pada level yang sama, kekuatan-kekuatan tempur mereka ditentukan oleh metode yang mereka miliki. Tanpa banyak keraguan, Suhan mengangkat kakinya dan menuju ke atas. Bes! Awan dan kabut tiba-tiba menghilang, lalu dari dalam melesatlah petir berwarna biru keperakan yang dahsyat. Kilatan petir ini setebal ibu jari, tetapi dipenuhi dengan kekuatan hukum yang kuat, membuatnya benar-benar berbeda dari petir biasa. Tidak heran mereka dihentikan, pikir Suhan dalam hati. Hukum petir, dalam beberapa hal, berbeda dari tingkat kultivasi. Hukum dapat menentukan kekuatan-kekuatan tempur, tetapi kekuatan tempur tidak dapat menentukan kekuatan hukum. Dengan kata lain, bahkan seseorang seperti Suhan, yang memiliki 9 wujud sejati, serta teknik seperti bayangan hantu 5 warna dan transformasi darah 9 kemurnian, mungkin tidak akan mampu mengatasi rintangan petir ini jika pemahamannya terhadap hukum belum mencapai tingkat tertentu. Tentu saja, jika kekuatan tempur mereka benar-benar mengerikan, mencapai tingkat yang cukup untuk menekan hukum alam, maka itu cerita yang lain. Dengan sedikit kelegaan, Suhan menurunkan kakinya. Siuh! Bes! Saat kakinya mendarat, petir biru perak itu melesat cepat, menyambar Suhan hampir seketika. Banyak sekali mata yang tertuju pada Suhan saat itu. Mereka semua ingin tahu apa yang akan terjadi pada makhluk ini, yang menempati peringkat pertama dalam daftar perburuan manusia, saat berhadapan dengan petir ini. Dan di bawah tatapan mereka, petir menyambar Suhan, melepaskan cahaya biru perak yang pekat, seolah-olah meledak. Cahaya itu menyelimuti Suhan sepenuhnya, membuatnya hampir tak terlihat. Adegan ini hampir persis sama seperti saat mereka bertarung melawan petir sebelumnya. Namun, sesaat kemudian, cahaya biru perak itu berubah kembali menjadi kilat. Terlebih lagi, petir ini tidak menyambar Suhan seperti sebelumnya. Sebaliknya, sebuah pusaran besar muncul di atas kepala Suhan, dan petir menyambar langsung ke pusaran itu. Dia menyerap petir. Bagaimana ini mungkin? Aku bisa merasakan bahwa petir ini mengandung hukum petir yang sangat mengerikan. Kecuali pemahaman seseorang tentang hukum petir mencapai tingkat yang sangat tinggi, mustahil untuk melahapnya seperti ini. Menyerap petir berarti menempah hukum. Apakah dia memiliki hukum petir? Serangkaian suara tertahan terdengar, dan semua orang terbelalak lebar, tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Suhan berdiri di sana, pusaran di atas kepalanya menelan petir, dan sesekali sambaran petir menyambar di sekelilingnya. Dalam radius 100 meter, semuanya dipenuhi cahaya biru keperakan ini. Dia bagaikan dewa perang yang bermandikan petir, bahkan matanya yang awalnya gelap terkadang memancarkan cahaya biru keperakan. Di lantai 8600, banyak sekali suara yang awalnya terdengar dari area tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, keributan itu perlahan berubah menjadi keheningan yang mematikan. Pada akhirnya, hanya suara guntur dan kilat yang bergema di sini. Para keajaiban lainnya tampak telah berubah menjadi patung, mulut mereka terbuka tetapi tak mampu bersuara. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa petir itu, yang awalnya seukuran ibu jari, secara bertahap tumbuh semakin tebal saat Suhan menyerapnya. Menjadi setebal lengan,
setebal paha, hingga akhirnya diameternya mencapai 10 meter, 100 meter, 500 meter, 1000 meter. Kilatan petir yang mengerikan, dengan diameter 1 kilometer penuh, mengalir dari awan ke pusaran Su-han. Tidak terbayangkan di mana Su-han menggunakan semua petir itu. Beberapa jenius keajaiban dengan mata tajam memperhatikan bahwa saat Su-han menyerap petir, petir di sekitar jenius keajaiban lainnya sebenarnya perlahan berkurang. Saat petir Su-han mencapai diameter 1000 meter, semua petir di seluruh lantai 8.600 lenyap. Ini, semua orang jenius tercengang. Jika penyerapan petir oleh Su-han sebelumnya sudah sangat mengejutkan mereka, maka penyerapannya saat ini terhadap semua petir di seluruh lantai 8.600 sudah cukup untuk menghancurkan pandangan dunia para jenius lainnya. Seperti yang kita semua tahu, di tangga menuju surga, jika ada krisis yang muncul, itu pasti tidak akan ditujukan kepada satu orang saja. Seperti kilat saat ini, dan patung-patung serta tentakel sebelumnya, mereka hampir terpaku pada ketinggian tertentu. Untuk melewatinya, seseorang harus menanggung cobaan ini. Tetapi Su-han, dengan kekuatannya sendiri, melahap semua 8.600 lapisan hukum petir. Konsep macam apa ini? Mereka tidak tahu apakah akan ada orang yang mengikuti jejak mereka, tetapi ini jelas belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak di antara para jenius yang tadinya putus asa untuk melintasi lantai 8.600 kini matanya terbuka lebar, dipenuhi kegembiraan dan rasa gembira. Petirku telah menghilang, dan sekarang aku dapat memasuki tingkat yang lebih tinggi tanpa halangan apapun. Aku juga, hahaha. Terima kasih, Su-sun. Terima kasih banyak, pemimpin Sekte Su. Banyak jenius ajaib dan binatang dewa muda, terlepas dari apakah Su-han bisa mendengar mereka atau tidak, berteriak keras pada Su-han saat ini. Sementara itu, para jenius keajaiban setan itu memandang Su-han dengan emosi yang rumit. Mereka bahkan kurang memahami hukum karena mereka sendiri bukan praktisi hukum. 70% area ini, yang terdiri dari 8.600 lantai, ditempati oleh para setan dan jenius yang telah dihalangi untuk masuk. Mereka awalnya tidak memiliki harapan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, tetapi pada saat ini, Su-han secara tidak sengaja membantu mereka. Seperti yang diharapkan dari manusia nomor 1. Mereka tercengang. Tidak jelas apakah nomor 1 di antara manusia ini merujuk kepada mantan penguasa pertama kerajaan atau orang nomor 1 saat ini dalam daftar perburuan manusia. Sementara yang lain takjub, Su-han juga dipenuhi rasa gembira dan gembira. Dia tentu menyadari bahwa melahapnya secara tidak sengaja telah memberikan banyak keajaiban iblis hak untuk melanjutkan perjalanan mereka. Tetapi jika dia harus memilih lagi, dia akan tetap melakukan hal yang sama. Dia tidak sengaja melahap hukum petir, karena dia sudah memiliki asal-usul petir. Bahkan jika dia melahap lebih banyak hukum, itu tidak akan meningkatkan asal-usul petirnya sedikit pun. Namun, saat melahap makanannya, Su-han menyadari sesuatu yang berbeda. Dia pikir setelah menelan petir yang tebalnya hanya sebesar ibu jari, dia bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Namun, ketika petir ini sepenuhnya diserap oleh Su-han, dan hukum petir setebal lengan muncul. Sebuah bola muncul di sekeliling Su-han, yang hanya bisa dilihat olehnya. Sebuah bola berwarna biru perak, bulat sempurna. Bola itu berukuran sekitar 100 kaki. Su-han berdiri di tengahnya, dikelilingi oleh kilat yang berderak. Sebagai mantan penguasa kerajaan, bagaimana mungkin Su-han tidak tahu apa bola ini? Alam hukum, seorang semi-santo seperti Ratu Kehancuran, setelah mengubah semua kekuatan hukum menjadi kekuatan keteraturan, memiliki kesempatan untuk menciptakan wilayah keteraturannya sendiri. Di bawah alam ketertiban terletak alam hukum. Biasanya, hanya mereka yang mencapai alam dewa kuno yang memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk membuka wilayah hukum. Dalam dua kehidupannya, Su-han belum pernah mendengar ada seorang pun di bawah alam dewa kuno yang mampu menciptakan wilayah hukum. Bahkan bagi mereka yang berada di alam dewa kuno,
peluang untuk membuka domain hukum sangatlah kecil. Mencapai 1 dari 1000 akan cukup bagus. Dewa-dewa kuno yang menguasai wilayah hukum semuanya memiliki kekuatan tempur yang sangat mengerikan, dan bertarung melampaui level mereka sama sekali bukan masalah bagi mereka. Akan tetapi, tingkat kemampuan mereka dalam bertarung bergantung pada kekuatan wilayah kekuasaan mereka masing-masing. Tak diragukan lagi, domain hukum berada 1 tingkat lebih rendah daripada domain ketertiban. Jika mereka dikerahkan secara bersamaan, domain hukum pasti akan dihancurkan oleh domain ketertiban. Namun tidak seorang pun akan berpikir untuk menggunakan ranah hukum untuk melawan ranah ketertiban. Tujuan utama didirikannya bidang hukum adalah untuk mempersiapkan transformasi masa depannya menjadi bidang ketertiban. Bagaimana mungkin ada alam yang tertib tanpa alam yang berhukum? Bahkan Ratu Kehancuran tidak dapat melewati domain hukum dan menciptakan domain tatanannya sendiri. Dengan kata lain, setiap semisanto yang memiliki ranah keteraturan pasti telah membuka ranah hukum saat mereka berada di alam dewa kuno. Dan sekarang, Suhan telah membuka domain hukum saat masih di alam dewa surgawi bintang 1. Apa artinya ini? Bahkan Suhan sendiri tidak dapat membayangkannya. Seorang anak ajaib, penjahat, abnormal. Tidak, ini semua tidak dapat dijelaskan. Sejak awal generasi-generasi berikutnya, tidak ada seorang pun yang mampu menciptakan wilayah hukum sementara tingkatannya masih di bawah dewa kuno. Karena tubuh dan jiwa mereka tidak mampu menahan tekanan ranah hukum. Apakah karena aku memiliki tubuh yang kuat, hasil perpaduan 9 tubuh asli? Atau karena aku memiliki asal-usul petir? Atau mungkin pedang penghancur batas, hasil perpaduan 5,5 elemen asal-usul? Atau karena baju sirah ilahi kultivasi dengan kemampuan pertahanan yang mengerikan, hasil perpaduan 4 tingkat kultivasi? Suhan sendiri juga tidak tahu. Saat dia menyebutkan perlengkapan suci kultivasi, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir tentang kemampuan bertahannya saat ini. Dari segi kekuatan serangan saja, keseluruhan kekuatan tempurnya cukup untuk membuatnya tak terkalahkan melawan prajurit alam dewa kuno bintang 3 biasa. Tentu saja akan berbeda ceritanya jika seseorang bertemu dengan ahli alam dewa kuno bintang 3 yang memiliki wilayah hukum, tetapi kemungkinan itu sangat kecil, hampir tidak ada. Namun dalam hal kemampuan defensif saja, di bawah baju sirah suci yang dibentuk oleh perpaduan 4 tingkat kultivasi, Suhan tidak percaya bahwa siapapun di bawah tingkat setengah suci dapat membunuhnya. Jika hal semacam itu benar-benar ada, itu pastilah seorang ahli alam dewa kuno yang menguasai wilayah hukum. Begitu armor ilahiku diaktifkan, bahkan murka dewa leluhur tidak akan mampu membunuhku. Suhan bergumam pada dirinya sendiri, Zonglin, Pangu Xingzi, kalian punya terlalu banyak cara untuk melindungi diri. Aku mungkin tidak bisa membunuh kalian, tapi kalian tidak akan pernah bisa membunuhku. Pada saat ini, Suhan tidak perlu lagi bergantung pada cincin Sumeru Putra Suci. Di bidang bintang manapun, hampir tidak ada seorang pun di bawah level setengah santo yang dapat membunuhnya. Kekuatan pertahanan yang diberikan oleh Divine Armor of Cultivation kepadaku sudah sangat mengerikan. Sekarang, dengan tambahan Lightning Law Domain, kekuatan tempurku akan mengalami peningkatan yang tak terlukiskan dan mengerikan. Memikirkan hal ini, Suhan tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa gembira lagi. Tak tertandingi di kelasnya, ini sepenuhnya benar. Jika sebelumnya Suhan hanya mampu bertarung melawan makhluk biasa di alam dewa kuno bintang 3, maka di ranah tersebut, Suhan yakin betul bahwa ia bisa menghancurkan mereka. Bahkan seorang kultivator alam dewa kuno bintang 4 tidak dapat memperoleh keuntungan apapun setelah diseret ke wilayah Suhan. Meskipun tingkat kultivasinya dan kekuatan tempur keseluruhannya tidak meningkat, kemunculan domainnya masih sangat meningkatkan kemampuan tempur Suhan. Inilah aspek yang menakutkan dari domain tersebut. Saat Ratu Kehancuran menampakkan diri, wilayah kekuasaannya menyebar ke segala arah, menyebabkan hati banyak sekali pembudidaya bergetar, seakan-akan mereka terus-menerus terkikis oleh kekuatan penghancur.
Bahkan kekuatan-kekuatan yang selalu menentang Su Han pun tidak dapat menahan diri untuk tunduk kepada Ratu Kehancuran. Apakah itu benar-benar hanya untuk menghancurkan martabat Ratu? Tidak, itu karena penindasan oleh tatanan absolut. Pada saat ini, Su Han sendiri juga membuka domain hukum. Artinya, ketika dia menjadi setengah santo di masa depan, dia akan dapat dengan mudah bertransformasi ke wilayah keteraturan. Bagaimana aku bisa sekuat ini? Jarang sekali dia bersikap narsis seperti itu. Baut petir setebal ibu jari itu memungkinkan Su Han menciptakan domain berbasis hukum dengan diameter 100 meter. Setelah merasakan manfaatnya, dia secara alami terus melahap petir dengan memurnikannya dengan teknik kaisar naga dan menyatukannya dengan esensi petir. Ketebalan lengan, ketebalan paha, ketebalan ember. Sedemikian rupa sehingga diameter akhirnya adalah 1 kilometer. Saat dia melahap semua petir, domain petir Su Han telah meluas hingga lebar 10.000 mil. Begitu domain petir dikerahkan, semua orang dalam radius 10.000 mil, kecuali para kultivator yang dapat menekan Su Han dalam hal kekuatan tempur, akan diseret ke dalam domain tersebut. Namun, Su Han tidak puas dengan ini. Hanya 10.000 mil, itu masih belum cukup. Ia bergumam, wilayah kekuasaan Ratu Kehancuran bisa meluas hingga setidaknya 1 miliar mil. Saat aku berada di alam dominator, setelah wilayah kekuasaanku meluas, wilayah itu bisa dengan mudah mencakup sebagian besar wilayah suci. 10.000 mil ini saja sudah bisa dilintasi bahkan oleh seorang ahli alam dewa surgawi sekalipun. Jika mereka sudah siap, akan cukup sulit untuk menyeret mereka yang kekuatannya setara denganku ke wilayah kekuasaan mereka. Kecuali Anda benar-benar yakin dapat menyeret lawan ke wilayah tersebut, Anda tidak akan dapat bertarung di dalamnya. Tentu saja, lapangan bukanlah sesuatu yang tidak berguna. Ambil contoh Su Han saat ini. Di bawah alam dewa kuno bintang 4, hampir tak seorang pun bisa lolos dari lindungan wilayah kekuasaannya. Petir itu pun lenyap di telan bumi, bahkan awan keemasan di atasnya pun tampak menghilang. Saat seluruh cahaya biru perak menghilang, Su Han mendecakkan bibirnya, masih menikmati momen itu. Meskipun saat ini hanya dalam jarak 10.000 mil, jika aku bertemu lagi dengan hukum petir di masa depan, aku masih bisa melahapnya, pikirnya dalam hati. Sebelumnya dia membenci datangnya kesengsaraan surgawi, tetapi sekarang dia agak menantikannya. Di alam dewa surgawi bintang pertama, aku sudah bisa membuka domain hukum. Mungkin, bahkan tanpa mencapai alam setengah suci, atau bahkan alam dewa kuno, aku bisa mengubahnya menjadi domain keteraturan. Munculnya alam keteraturan mengharuskan transformasi seluruh kekuatan hukum menjadi kekuatan keteraturan. Su Han tidak memiliki kekuatan keteraturan, tetapi dia memiliki kekuatan elemen asal. Kekuatan elemen asal meliputi segalanya, hukum dan ketertiban semuanya berevolusi dari asal. Dapat dikatakan bahwa yang dibutuhkan Su Han sekarang bukanlah kekuatan ketertiban, tetapi proses transformasi antara hukum dan ketertiban. Mengambil napas dalam-dalam, Su Han menekan kegembiraan dan kegelisahannya, dan ekspresinya berangsur-angsur kembali tenang. Tiba-tiba dia merasakan ada yang tidak beres dan berbalik untuk melihat sekelilingnya, hanya untuk melihat bahwa semua jenius ajaib itu sedang menatapnya. Kalian semua menatapku saat aku berkultivasi, kalian semua menatapku saat aku melahap petir ini, apa kalian pikir aku setampan itu? Dalam suasana hati yang baik, dia bahkan melontarkan lelucon yang langka. Perkataannya langsung mengundang tawa. Harus kuakui, meskipun Su Zun tidak terlalu tampan, dia sangat anggun dan cukup rupawan. Haha, aku juga berpikir begitu. Su Han terdiam sesaat, lalu menyentuh hidungnya dan berkata, kalian memujiku atau mengolok-olokku? Tentu saja kami memuji kamu, hahaha. Semua orang tertawa lagi. Setelah candaan itu, seseorang berkata dengan serius, Tuan Su, aku Xiu Cheng, seorang jenius dari kota Tulong. Aku tak punya harapan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi kali ini, tetapi berkat bantuan Tuan Su,
aku bisa terus maju dan menjelajah. Meskipun aku tidak tahu apakah bantuan Tuan Su disengaja atau tidak, itu tetaplah sebuah kebaikan, dan aku, Xiu Cheng, akan mengingatnya di hatiku. Su Han tetap diam. Kemudian, seorang jenius dari Istana Naga Laut Barat berkata, "Aku Ao Chong, Pangeran ke-6 Istana Naga Laut Barat." "Terima kasih banyak." Su Han mengerjap, dengan senyum tipis di wajahnya, lalu berkata, "Orang-orang dari Istana Naga Laut Barat, kalian tahu caranya bersyukur. Dulu kalian sering memarahiku. Itu karena kamu." Ao Chong langsung membelalakkan matanya. Namun, memikirkan situasi saat ini, ia tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya dan berkata, "Istana Naga Laut Baratku jelas tentang benar dan salah. Lagi pula, naga yang mengutukmu saat itu bukanlah aku. Aku bahkan belum lahir saat itu. Masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan masa lalu. Master Sekte Su, sebaiknya kau tidak mencampur adukkan keduanya." "Tentu saja, aku ingin seluruh Istana Naga Laut Barat berterima kasih kepadaku," kata Su Han sambil tersenyum. "Itu tidak mungkin. Kau hanya membantuku, bukan seluruh Istana Naga Laut Barat," jawab Ao Chong segera. Masalah Su Han yang menekan Istana Naga Empat Lautan saat itu tidak dapat dianggap dendam, karena dia tidak membunuhnya. Namun yang pasti Istana Naga Empat Lautan tidak akan menelan penghinaan ini. Ao Chong tidak ingin melibatkan seluruh Istana Naga Laut Barat karena dirinya sendiri. Su Han mengabaikannya dan menatap yang lain. Banyak manusia jenius yang menundukkan kepala dan menyampaikan rasa terima kasih kepada Su Han, sedangkan mereka yang menentangnya menundukkan kepala dan tetap diam. Adapun kelompok anak ajaib itu, mereka mengerutkan kening, melirik Su Han dari waktu ke waktu, dan kadang-kadang mendengus dingin. "Karena kamu tidak secara khusus membantu kami, tentu saja kami tidak akan berterima kasih padamu," kata seorang setan ajaib. "Aku tidak butuh ucapan terima kasihmu." Su Han menatap orang itu dan menekankan, "Kau benar, aku tidak pernah berniat membantumu. Kali ini, kau hanya beruntung." Si ajaib itu langsung mendengus dingin. Su Han tidak mau menolong mereka, dan mereka enggan menerima bantuan Su Han. Namun, situasi saat ini adalah penyerapan petir oleh Su Han memberi mereka kesempatan untuk memasuki tingkat yang lebih tinggi. Pada akhirnya, situasi para jenius keajaiban setan ini masih sangat canggung. Selamat tinggal. Merasa malu untuk tinggal lebih lama, mereka semua menuju ke atas. "Suzun, ayo cepat naik juga." Memang, Bailey selalu berada di posisi pertama, dan dia mungkin sudah berada di lantai 10.000 sekarang. "Master Sekte Su, jika kita tidak cepat menyusul, aku khawatir semua kesempatan itu akan diambil oleh Bailey." Yang lainnya juga tampak cemas dan dipenuhi dengan antisipasi terhadap Su Han. "Master Sekte Su, dulu kau adalah ras manusia terkuat, dan sekarang kau adalah anak ajaib nomor 1 di antara umat manusia. Jangan biarkan iblis-iblis itu menunggangi punggung umat manusia kita." Su Han menggelengkan kepalanya sedikit tanpa menjawab. Dia merasa komentar-komentar semacam itu menjengkelkan. Mengapa kebaikan seluruh umat manusia harus dibebankan pada pundak seseorang? Akankah ada orang yang mengingat apa yang telah mereka lakukan bagi umat manusia? "Omong kosong. Yang kuinginkan hanyalah takdirku sendiri, masa depan Sekte Phoenixku." Sambil berkata santai, Su Han melangkah maju, melintasi lantai 200 sekali lagi, sementara orang yang berbicara masih linglung. Para jenius setan yang baru saja menyerbu itu dilampaui oleh Su Han dalam sekejap mata. Karena tidak ada awan yang menghalangi pandangan mereka, mereka bahkan tidak dapat melihat punggung Su Han. 9.000 lantai. Kerucut tulang tersebar di area yang luas, membentuk gunung tulang besar yang menghalangi semua sosok untuk menaiki 9.000 lapisan. Bailey berdiri sendirian di sana, menatap orang-orang di bawah dengan tatapan jijik dan dingin. Pada saat ini, beberapa tokoh sudah berdiri di lantai 8.900. Selain Linger, Ye Xiaofei, dan Ling Xiao dari awal, ada 6 binatang dewa muda,
7 jenius keajaiban setan, dan 4 jenius keajaiban manusia. Tidak diragukan lagi, mereka yang dapat berdiri di sini pada saat ini hampir merupakan generasi muda paling menonjol dari kelompok etnis mereka masing-masing. Meski ini hanya salah satu langkah menuju surga. Bailey, salah satu monster Titan meraung, apa yang kau lakukan menghalangi jalan? Sudah lama sekali, apa kau tidak takut orang lain akan merebut harta karun tingkat tinggi itu? Omong kosong. Kalau kau punya kemampuan, hancurkan saja kerucut 1000 mayat, dan aku pasti akan membiarkanmu naik, cibir Bailey. Kau, sang Titan mendidih karena amarah, namun sama sekali tidak berdaya. Mereka telah membombardirnya sebelumnya, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan kerucut 10.000 jiwa, jika tidak, mereka pasti sudah menyerbu sejak lama. Di seluruh area lebih dari 8.900 lantai, hanya Ling'er yang memiliki kekuatan untuk menandingi kerucut 10.000 jiwa tersebut. Akan tetapi, dia belum berniat untuk bertindak apapun saat ini. Bukankah Bailey sudah menunggu Su Han selama ini? Kalau begitu biarkan dia menunggu di sini. Dia bisa menyinggung jenius ajaib lainnya, dan di saat yang sama, dia bisa menunggu Su Han menghukumnya. Mengapa tidak membunuh 2 burung dengan 1 batu? Pada akhirnya, tidak ada manfaat bagi Bailey dalam melakukan hal ini. Tetapi dia tidak dapat menerima hinaan ini. Bahkan jika dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Su Han, dia akan tetap menunjukkan kepada seluruh domain bintang atas apa yang dia mampu. Setidaknya, Bailey tidak lebih buruk dari Su Han. Sistem bintang atas, 9 tangga surgawi selalu menjadi pusat perhatian. Lokasi Pangu Xingzi dan Zonglin telah mencapai ketinggian 10.000 lapisan. Namun, jelas bahwa lantai 10.000 dan lantai 9.999 seperti 2 dunia yang berbeda. Baik Zonglin maupun Pangu Xingzi mengalami penurunan kecepatan yang tajam setelah memasuki lantai 10.000. Banyak orang yang mempertanyakannya sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, tingkat tertinggi tangga surgawi hanya antara 15.000 dan 20.000 lantai, tetapi para jenius itu membutuhkan waktu setengah tahun, setahun, atau bahkan beberapa tahun untuk menyelesaikannya. Namun saat ini, dalam waktu kurang dari 10 hari, Zonglin dan yang lainnya telah mencapai lantai 10.000. Ternyata lantai 10.000 adalah tempat awal yang sebenarnya dimulai. Dari 9 tangga surgawi, selain 2 jalan tempat Zonglin dan Pangu Xingzi bersemayam, jalan ketiga yang paling menarik perhatian adalah jalan tempat Su Han berada. Bukan karena keajaiban di tangga surgawi ini sangat kuat, tetapi karena sosok Bailey berhenti di lantai 9.000. Dia tidak duduk bersila atau berlatih meditasi, dia hanya berdiri di sana. Sepertinya, mereka menghalangi jenius keajaiban lainnya. Apa yang dia lakukan? Sialan, pergi dari sini. Kau buang-buang waktu Titans. Begitu banyak individu berbakat, namun tidak ada satupun yang mampu menyamainya. Kalian orang-orang bodoh, ayo kita serang bersama-sama. Ya, sekuat apapun Bailey, dia tidak akan mampu menahan begitu banyak serangan jenius sekaligus. Putri kecil Istana Naga Laut Timur itu, bukankah dia pernah menghancurkan kerucut 10.000 mayat sebelumnya? Kenapa dia tidak bergerak sekarang? Kemana Su Han pergi? Awan dan kabutnya sangat tebal, kami tidak bisa melihat apapun. Di kalangan bintang kelas atas, banyak orang mengerutkan kening dan membicarakannya, bahkan ada yang mengumpat dengan keras. Mereka hanya dapat melihat perbuatan para jenius ajaib itu, tetapi tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan, dan tidak mengetahui jenis keberuntungan apa yang telah mereka peroleh. Su Han melangkah dari lantai 8.600, memasuki awan, dan menghilang. Di lantai 9.000, Bailey menghentikan semua jenius keajaiban, membuat banyak orang bingung. Bahkan di kota Dizang, tempat tinggalnya, para iblis dan monster kuno mengerutkan kening dalam-dalam. Akan tetapi, bagaimanapun juga, mereka adalah makhluk yang sebanding dengan dewa-dewa kuno, yang memiliki ketabahan mental luar biasa yang tidak ada bandingannya dengan yang lain.
Mereka merasa Bailey pasti punya alasan untuk melakukan ini. Tanpa mereka sadari, Bailey hanya merajuk pada Su-han. Lantai 8.700, 8.800 lantai, 8.900 lantai. Su-han mendongak dan sedikit terkejut. Puluhan sosok berdiri di atas, menunjuk dan mengumpat dengan marah ke arah sosok di lantai 9.000. Kerucut tulang seputih salju terlihat jelas, membentuk gunung besar yang menghalangi jalan para jenius keajaiban ini. Bailey. Su-han langsung mengenali sosok di lantai 9.000 itu Bailey. Apa yang dia lakukan? Meski ragu, Su-han tidak berlama-lama. Dengan satu langkah saja, ia melewati puluhan anak tangga dan tiba di belakang anak-anak ajaib itu. Bailey telah mengawasi ke bawah sepanjang waktu, jadi dia tentu saja melihat Su-han begitu dia tiba. Kamu akhirnya tiba. Kegembiraan muncul di wajahnya yang sebelumnya tanpa ekspresi. Bailey menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Su-han dengan saksama, matanya dipenuhi kekhawatiran mendalam. Meskipun dia merasa dirinya tidak lebih buruk dari Su-han, dan bahkan menunggu di sini khusus untuk Su-han, Bailey tetap tidak bisa menahan rasa gugupnya ketika Su-han benar-benar datang. Namun, saat dia melihat hanya ada satu bintang di antara kedua alis Su-han, dia menghela napas sedikit lega. Alam Dewa Surgawi bintang 1. Setidaknya dalam hal kultivasi, dia masih lebih rendah dariku. Saat ekspresi dan tatapannya berubah, semua orang menoleh ke belakang. Guru, kakak Su-han, Ling Xiao, Ye Xiaofei, dan Linger berbicara hampir bersamaan. Keajaiban lainnya juga melihat Su-han dan tidak bisa menahan cemberut. Apa artinya? Bailey menghalangi jalan ke sini, hanya menunggunya. Setelah sekian lama sampai di sini, apalagi yang bisa ditunggu? Ini semua gara-gara orang terkutuk ini, kita jadi membuang-buang banyak waktu. Memang, pasti ada beberapa jenius lain di tangga surgawi yang telah mencapai lantai 10.000, kan? Su-han, Bailey menghalangi kita di sini karena dia menunggumu. Kau harus memberi kami penjelasan. Di bawah tatapan banyak mata, Su-han mengerutkan kening. Dia bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi, namun dia telah menjadi sasaran kritik semua orang. Mungkinkah aku bukan orang pilihan takdir, melainkan makhluk legendaris yang terlahir dengan konstitusi kebencian? Kemanapun aku pergi, aku menarik kebencian. Minggir, kalian semua. Suara umpatan Ling Xiao terdengar, Bailey lah yang menghentikan kami. Ada 9 mutiara langit dan bumi di lantai 9.000, dan 10 di lantai 10.000. Seekor binatang suci muda dari klan malam berbintang berkata, sekalipun kita tidak mendapatkan keberuntungan, kita masih bisa mendapatkan hadiah dari mutiara langit dan bumi ini. Jika bukan karena dia, Bailey tidak akan ada di sini untuk menghentikan kita. Kita mungkin sudah mendapatkan hadiah dari lantai 10.000, apalagi lantai 9.000. Siapa lagi yang harus disalahkan selain dia? Sialan, Ling Xiao mengumpat dengan geram, logikamu benar-benar bengkok. Menurutmu, alasan kau tak bisa mengalahkan Bailey adalah karena ayahmu bukan kultivator alam berdaulat. Jika ayahmu seorang kultivator alam berdaulat, bakatmu pasti lebih kuat, dan kekuatan tempurmu pasti lebih tinggi. Dengan begitu, kau bisa menghajar Bailey sampai babak belur, kan? Ling Xiao, jangan coba-coba berdebat untuk keluar dari situasi ini. Aku hanya menyampaikan fakta. Raung binatang ilahi malam berbintang. Dia tidak hanya berdebat, menurutku apa yang dia katakan sangat masuk akal. Ye Xiaofei mengangkat pedang hukuman surgawi dan mengarahkannya ke binatang ilahi malam berbintang. Aku benar-benar ingin mencabik-cabik mulutmu. Tidak bisa membantahnya, jadi kau marah karena malu. Cibir binatang suci klan malam berbintang. Baiklah. Su-han melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Ye Xiaofei dan Ling Xiao untuk berhenti berbicara. Dia melirik binatang suci klan malam berbintang dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku akan memberimu penjelasan. Binatang suci klan malam berbintang juga tidak bodoh,
Saat mendengar ini, jantungnya berdebar kencang. Sementara itu, Su-han mengalihkan pandangannya ke Bailey, yang berdiri di lantai 9, menatapnya. "Apakah kamu menungguku?" "Ya," Bailey berkata dengan suara berat, "aku menghentikan begitu banyak orang jenius dan menjadi sasaran kritik semua orang, semuanya hanya untuk menunggumu. Apa yang kau tunggu dariku?" tanya Su-han. Bailey menunjuk Ling Xiao dan Ye Xiaofei, tetapi tetap menatap Su-han. "Orang-orang bodoh di bawah komandomu tidak pernah menganggapku serius. Hari ini, aku akan menunjukkan kepada mereka bagaimana kau, pemimpin sekte yang mereka anggap dewa, akan dikalahkan olehku." "Jadi begitu." Su-han menatap Bailey sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. "Apa yang kau tertawakan?" Bailey mengerutkan kening. Su-han mengerutkan bibirnya, ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu mengucapkan dua kata. "Otak mati, beraninya kau menghinaku." Mata Bailey melebar karena marah, tatapannya tertuju pada Su-han dengan niat membunuh yang tak terlukiskan, seolah-olah dia ingin menembus Su-han dan membunuhnya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menghinanya, terutama manusia, dan terutama Su-han. "Kau bisa saja pergi ke tempat yang lebih tinggi dan mendapatkan lebih banyak kekayaan, tapi kau bersikeras menunggu di sini sampai Master Sekte menyiksamu. Apa lagi yang bisa kau lakukan selain menjadi orang bodoh?" Ye Xiaofei mencibir. "Apakah kau begitu yakin bahwa di tangannya, aku hanya akan disiksa?" Ekspresi Bailey semakin muram. "Ya, saya yakin." Ye Xiaofei mengangguk. "Tidak perlu penjelasan lebih lanjut, dan tidak diperlukan penjelasan apapun. Menghadapi apa yang disebut anak ajaib, pemimpin sekte selalu memberinya keyakinan terbesar. Kalau begitu, mari kita coba." Bailey menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Su-han dengan suara berat, "Aku sudah menunggumu di sini terlalu lama dan membuang banyak waktu. Hari ini, kau harus memberiku penjelasan. Bagaimana jika kamu kalah?" Mata Su-han berkedip. "Aku tidak akan kalah," kata Bailey. Su-han menggelengkan kepala dan tersenyum. "Kalau kau kalah, kau tidak boleh mengincar Sekte Phoenix-ku. Tak peduli berapa banyak orang dari Sekte Phoenix yang kau temui di tangga surgawi ini, kau harus mengalah dan jangan mendahului mereka." Pupil mata Bailey mengecil. Secara naluriah dia ingin menolak, tetapi melihat ekspresi Su-han yang sangat provokatif, dia menelan kembali kata-kata yang hendak diucapkannya. "Dan bagaimana jika kamu kalah?" Suara Bailey menjadi serak. "Di tangga surgawi ini, aku khawatir kita berdua tidak bisa saling membunuh. Kalau begitu, aku ingin bertaruh denganmu. Jika aku kalah, semua orang di Sekte Phoenix, siapapun mereka, harus mengalah padamu dan tidak akan diizinkan berjalan di depanmu," kata Su-han. Ini seharusnya menjadi taruhan yang sangat adil, tetapi Bailey jelas tidak puas. Dia berkata, "Tidak, jika kau kalah, orang-orang Sekte Phoenix akan segera mundur di bawah semua jenius keajaiban setan. Kamu sedang bermimpi, Bailey. Apakah kamu bicara omong kosong?" Ye Xiaofei dan Ling Xiao berbicara hampir bersamaan. Bahkan para jenius lainnya pun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, merasa bahwa Bailey telah bertindak terlalu jauh. Su-han tidak hanya menargetkannya, tetapi dia menggunakan semua jenius keajaiban setan untuk menargetkan Sekte Phoenix. Yang mengejutkan semua orang, Su-han benar-benar setuju. "Bagus." Saat dia mengangguk, senyum di bibirnya semakin lebar. "Hei, Su, jangan sombong begitu." Sebuah suara datang dari dalam. Suara itu milik seorang putra dewa ajaib. Su-han mengabaikannya, seolah-olah dia tidak mendengarnya, yang membuatnya mendengus dingin dan tidak mau repot-repot mengingatkannya lagi. "Bagaimana kalau kita mulai?" Su-han tersenyum. "Ayo." Bailey berbicara dengan suara pelan, menunjuk ke tumpukan tulang di sekitarnya. "Aku berdiri di sini. Jika kau bisa menembus pertahanan 10.000 kerucut mayat dan mencapai lantai 9.000, kau akan memenuhi syarat untuk melawanku." Kerucut 10.000 mayat. Su-han menyipitkan matanya. "Saudara Su-han,
pertahanan kerucut 10.000 mayat ini sangat kuat. Linger mengirimkan suaranya untuk mengingatkannya, aku sudah mencoba sebelumnya. Meskipun Bailey baru berada di alam Kaisar Iblis Darah kedua, kekuatan tempurnya yang sebenarnya mungkin sudah mencapai ambang alam Kaisar Iblis Puncak. Kerucut 1000 mayat utamanya digunakan untuk menyerang, tetapi pertahanannya tidak selemah yang dia katakan. Setidaknya kau harus mencapai tingkat kekuatan tempur yang sama dengannya untuk memiliki kesempatan menembus kerucut 1000 mayat. Su Han menepuk kepala Linger, tanpa membahas detail tentang kerucut 10.000 mayat, melainkan tersenyum dan berkata, dulu aku pikir orang-orang dari Istana Naga Empat Lautan itu menyebalkan. Tapi kemunculanmu telah mengubah pikiranku. Hehe, aku senang kakak Su Han tidak mempermasalahkanku, kata Linger dengan ekspresi puas di wajahnya. Jika aku tidak menyukainya, aku tidak akan membiarkanmu memanggilku kakak Su Han. Su Han ragu sejenak, lalu berkata, baiklah, kalian semua tunggu aku di sini. Saat aku melangkah ke lantai 9.000, saat itulah Bailey akan berguling turun. Kakak Su Han, hati-hati, jangan ceroboh. Linger mengingatkannya lagi. Dia bukan anggota Sekte Phoenix dan tidak tahu banyak tentang Su Han. Meskipun Su Han telah mengalahkan Zhong Lin dan membunuh banyak jenius iblis sebelumnya, itu semua terjadi sebelum ia menerobos ke alam Dewa Surgawi. Saat ini, individu-individu berbakat seperti Bailey semuanya telah mencapai ranah Kaisar Iblis. Dengan garis keturunan klan suci mereka, peningkatan kekuatan tempur mereka tidak diragukan lagi mengerikan. Su Han juga berada di alam Dewa Surgawi, tetapi tingkatannya sedikit lebih rendah daripada Bailey. Ditambah dengan tekanan garis keturunan, tidak mengherankan jika Linger khawatir. Ling Xiao dan Ye Xiao Fei, di sisi lain, tidak begitu khawatir. Mereka tahu betul bahwa jika Su Han dapat menekan para jenius di alam iblis, dia juga bisa melakukan hal yang sama sekarang. Dia bukan orang yang suka mengumbar janji kosong, kalau berani bertaruh, dia yakin tidak akan kalah. Bang! Di bawah pengawasan banyak anak ajaib, Su Han mengangkat kakinya lalu membantingnya ke bawah. Terdengar suara menggelegar, dan dia tampak telah berubah menjadi raksasa. Saat kakinya mendarat, tekanan yang sangat mengerikan melanda dari atas lantai 9.000, tampaknya meliputi seluruh 10.000 mil dari lantai 9.000. Wung! Gunung tulang yang dibentuk oleh kerucut mayat tampaknya merasakan sesuatu, dan segera menyebar, membentuk bentuk oval untuk melindungi Bailey di tengah. Di tepi lantai 9.000, kerucut tulang putih ini tergantung terbalik, dan jeritan pilu jiwa-jiwa yang disakiti saja sudah cukup untuk mengusik pikiran seseorang. Namun, hal ini sama sekali tidak berpengaruh pada Su Han. Terlepas dari kekuatan tempur Su Han secara keseluruhan saat ini, bahkan jika dia hanya seorang kultivator alam Dewa Surgawi bintang 1 biasa, mengingat pola pikirnya dari kehidupan sebelumnya, dia tidak akan terganggu oleh teriakan-teriakan ini. Rusak! Mata Su Han berkilat, dan dia tiba-tiba meraung. Beng! Langkah kakinya mendarat dengan berat. Pada saat yang sama, 9.000 lapisan di atas, tekanan besar yang menyerang tampaknya berubah menjadi arus udara tak terlihat, yang menghantam keras gunung tulang itu. Gunung tulang sama sekali tidak punya niat untuk bertahan, seolah-olah dia tidak pernah berniat untuk bertahan sama sekali. Boomim! Semua kerucut tulang meledak. Kerucut tulang di tepi 9.000 lapisan dipaksa menyebar dan bergerak ke kedua sisi. Bentuk oval di tengahnya ditutupi banyak retakan. Sekilas, bentuknya seperti telur utuh yang dihancurkan dengan kaki. Seluruh kerucut 10.000 mayat meledak, memperlihatkan sosok Bailey di dalamnya. Matanya mengerut, jelas tidak menyangka bahwa Su Han dapat dengan mudah menembus penghalang 10.000 kerucut mayat hanya dengan satu tendangan. Anda harus tahu bahwa, selain Linger, tidak ada satupun jenius lainnya, entah itu Ling Xiao, Ye Xiao Fei, atau binatang-binatang suci muda itu, yang mampu menerobos kerucut 10.000 mayat ini. Bahkan Linger harus menunjukkan wujud aslinya untuk menerobos kerucut 10.000 mayat. Namun Su Han jauh lebih kuat.
dia menjadi lebih kuat lagi. Ekspresi Bailey menjadi gelap. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mendongak. Tekanan yang menghancurkan kerucut 10.000 mayat menekannya. Bush! Tekanan yang sangat besar itu sunyi, namun bagi Bailey, rasanya seolah seluruh dunia akan runtuh, dengan suara gemuruh yang tak henti-hentinya bergema di telinganya. Ekspresinya terus berubah, dan dia tidak bisa lagi mengandalkan kerucut 10.000 mayat untuk menghalangi tekanan. Kultivasi ki dan darahnya meledak seketika, dan 2 aliran ki darah berkelap-kelip di sekitar Bailey, sementara ki darah ilusi terus-menerus muncul dari tubuhnya. 1, 2, 3, 5. Total ada 5 aliran energi darah yang tampak seperti ilusi. Meskipun tidak padat, aliran-aliran itu masih terlihat jelas. Bila kedua aliran energi darah asli itu ditambahkan, jumlahnya menjadi 7. Apakah ini yang dimaksud Linger dengan kekuatan tempur yang sebanding dengan Kaisar Iblis tingkat atas? Su-Han mengamati dari kejauhan dan berkata dengan tenang, "Aku pernah melihat situasi ini sebelumnya di kehidupanku sebelumnya. Awalnya, aku bingung, tetapi kemudian aku menyadari bahwa energi darah ilusi ini mewakili kekuatan tempur sejati, sedangkan energi darah asli hanya mewakili tingkat kultivasi. Kekuatan tempur dan tingkat kultivasi secara alami adalah 2 konsep yang sangat berbeda." Dengan pemahaman Su-Han tentang ras iblis, dia segera menyadari bahwa kekuatan tempur Bailey secara keseluruhan memang, seperti yang dikatakan Linger, berada pada level Kaisar Iblis tingkat atas. Dan ini hanya apa yang Bailey tunjukkan sejauh ini. Su-Han teringat bahwa di alam iblis, bahkan keturunan klan suci seperti Bailey telah menyentuh ambang batas alam Kaisar Iblis tingkat atas. Khususnya bagi keturunan ras super suci seperti Bailey, yang menduduki peringkat ketiga, setelah menerobos alam utama dan mencapai alam Kaisar Iblis darah kedua, apakah dia masih hanya sebanding dengan alam Kaisar Iblis tingkat atas? Mustahil. Kekuatan tempurnya yang sesungguhnya mungkin telah menembus batas wilayah Kaisar Iblis dan menyentuh ambang batas level iblis kuno. Membuka. Saat Su-Han memikirkan hal-hal ini, Bailey mengeluarkan geraman pelan dengan ekspresi muram. 7 aliran energi darah meletus sepenuhnya, dan kekuatan energi darah yang pekat meledak. Pilar darah yang mengerikan menjulang tinggi dari tubuhnya, melesat ke atas untuk menyerang. Beng! Keduanya bertabrakan, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Su-Han tersenyum dingin. Ekspresi Bailey berubah drastis. Semburan darah yang menyembur keluar dari tubuhnya hancur berkeping-keping saat berbenturan dengan tekanan. Apa? Bailey tidak percaya, matanya hampir keluar dari rongganya. Kekuatan pilar darah ini setara dengan serangan berkekuatan penuh dari puncak Kaisar Iblis. Namun di tangan Su-Han, benda itu sangatlah rapuh. Hanya kekuatan seorang kultivator alam dewa kuno yang bisa menghancurkan pilar darahku ini. Mungkinkah kekuatan tempurnya sudah menembus alam dewa kuno? Tapi kenapa aku tidak bisa merasakan aura seorang kultivator alam dewa kuno darinya? Memikirkan hal ini, Bailey sedikit terkejut. Bajingan itu, dia menyembunyikan auranya. Gelombang kemarahan muncul dalam diri Bailey, yang berharap bisa mencabik-cabik Su-Han. Meskipun memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dia sengaja menyembunyikan auranya dan berpura-pura bodoh untuk menangkap harimau itu. Bailey merasa telah ditipu, dan rasa terhina yang kuat membuncah dalam dirinya. Alam dewa kuno. Bailey menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil menggertakkan gigi, "Su-Han, kau menyembunyikan kekuatanmu dengan sangat baik. Karena kau berencana melawanku dengan kekuatan puncakmu sejak awal, maka aku akan bekerja sama denganmu. Dengan begitu, aku bisa membuatmu kalah dengan cepat, yang akan menghemat waktuku." Kekuatan tempur puncak. Su-Han menggumamkan sesuatu, lalu tersenyum dan tidak menjawab. Adapun Bailey, setelah dia selesai berbicara, 7 aliran energi darah di tubuhnya meledak dengan keras. Bes! Cahaya merah darah yang pekat memancar dari energi darah ini. Banyak kabut darah mengelilingi Bailey. Melalui kabut darah, orang dapat melihat bahwa kumbang di dalamnya sedang mengalami perubahan.
Penampilan dan tubuh asli umat manusia telah berubah total. Cahaya ungu tua memancar darinya, dan sosok besar itu perlahan-lahan membuka kabut darah di sekitarnya. Sampai suatu saat, kabut darah menghilang, menampakkan seekor kucing rakun raksasa yang tingginya sekitar 10 zang. Tanuki ilusi 1000. Su-Han menyipitkan matanya, ini wujud aslimu. Aku benar-benar tidak menyangka. Pantas saja kau bisa menjadi keturunan peringkat ketiga klan suci. Tanuki ilusi 1000 garis keturunan murni memang sangat langka. Bahkan di alam suci klan iblismu, mereka sulit ditemukan. Bailey menatap Su-Han dengan mata besarnya, suaranya berubah tajam, seperti yang diharapkan dari mantan kaisar kuno naga iblis. Kau mengenali wujud asliku dalam sekejap. Kau benar, akulah Tanuki 1000 ilusi. Karena kau mengenal Tanuki 1000 ilusi, kau seharusnya juga tahu metode yang kumiliki. Kau tidak salah kalah dariku. Bes. Kabut darah yang tersebar di sekitar mereka mulai berkumpul pada saat ini. Tubuh ungu tua Tanuki 1000 ilusi menyerap kabut darah sepenuhnya, yang akhirnya membentuk aura darah ilusi berwarna merah darah. Itu memang ilusi, karena ini hanyalah kekuatan tempurnya, bukan tingkat kultivasinya. Iblis kuno berdarah tunggal. Su-Han mengangkat sebelah alisnya. Ya, itu adalah iblis kuno darah pertama. Meski mendapat tekanan besar dari atas, Bailey tampil tanpa usaha, sangat kontras dengan sikapnya sebelumnya. Inilah perbedaan antara iblis kuno dan kaisar iblis. Kaisar iblis puncak, iblis kuno darah pertama. Dalam skala yang lebih kecil, apa yang jelas hanya perbedaan kecil dalam tingkat keterampilan memicu perubahan kualitatif antara bidang-bidang utama. Pada saat ini, Bailey mampu menahan tekanan besar itu tanpa masalah. Hei Su-Han, tendangan yang tampaknya sederhana ini mungkin adalah jurus terkuatmu, kan? Wajah Bailey penuh percaya diri, kalau begitu, kau pasti kalah. Kau hanya berada di peringkat ketiga dalam daftar perburuan setan, namun kau sudah memiliki kekuatan tempur iblis kuno darah pertama, sementara ras manusiaku. Su-Han menghela napas. Setan kuno berdarah kedua setara dengan alam dewa surgawi bintang kedua dari ras manusia. Dengan tingkat kultivasi alam dewa surgawi bintang 2, ia memiliki kekuatan tempur alam dewa kuno bintang 1, sesuatu yang bahkan Ling Xiao, Ye Xiao Fei, dan yang lainnya tidak dapat capai. Keunggulan garis keturunan yang dimiliki setan dan monster benar-benar tidak ada bandingannya dengan manusia. Namun, mereka seperti Ye Xiao Fei dan Sui, yang memiliki artefak kuno dan barang-barang yang sebanding dengan mereka, akan menjadi semakin kuat seiring meningkatnya level kultivasi mereka. Peningkatan kekuatan ini bukan sekadar peningkatan level kultivasi, tetapi juga peningkatan kemampuan mereka untuk menggunakan artefak kuno. Dibandingkan dengan artefak kuno, bahkan garis keturunan ras suci tidak ada apa-apanya. Cepat atau lambat, perbedaan garis keturunan akan dijembatani oleh artefak kuno. Manusia pada dasarnya lemah, kalau tidak, mereka tidak akan ditindas oleh ras iblisku selama bertahun-tahun. Bailey mencibir, dan kau, Su-Han, bukan lagi kultivator alam berdaulat seperti dulu. Kau hanya seorang kultivator alam dewa surgawi bintang 1. Kau bahkan tak bisa mengendalikan diri, apalagi umat manusia. Jangan sok suci. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah mengalahkanku. Ya, aku tidak pernah perlu bersikap begitu benar. Su-Han tiba-tiba menyadari kebenarannya. Bahkan setan dapat melihat konflik antara diri mereka dan seluruh umat manusia, jadi mengapa mereka mengkhawatirkan umat manusia setiap hari? Persetan dengan itu, terima kasih telah mencerahkanku. Su-Han mendongak dan menyeringai, sebagai ungkapan rasa terima kasihku, aku akan membiarkanmu kalah dengan tegas. Kau pikir kau bisa membuatku kalah? Kau harus memanjat 9.000 lantai ini dulu. Bailey mencibir. Aku akan naik ke lantai 9.000 dalam sekejap. Senyum Su-Han memudar, dan sosoknya berangsur-angsur tumbuh lebih tinggi. Dia tidak lagi menatap Bailey, tetapi berdiri sejajar dengan Bailey. Namun, tidak ada anak tangga di bawah kakinya.
Langkah pertama adalah memaksakan keluar wujud aslimu. Pada langkah kedua, kau pasti akan kalah. Begitu dia selesai berbicara, Su Han mengangkat kakinya lagi dan melangkah maju. Dia masih meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan tampak tidak berniat melakukan tindakan apapun. Tetapi langkah ini juga menunjukkan kekuatan tempurnya yang mengerikan. Pak, pak, pak. Langkah kaki itu perlahan-lahan turun, sangat pelan. Ruang di sekitarnya membeku sepenuhnya, dan gelombang kegelapan muncul. Jejak menyebar dari kakinya ke depan, memperlihatkan celah spasial yang besar. Setiap langkah meninggalkan jejak pecahan-pecahan. Bahkan sebelum jejak itu selesai, ia sudah hancur. Langkah ini tidak menimbulkan banyak keributan, tetapi bagi Bailey, rasanya seperti ada binatang prasejarah yang menyerang. Angin kencang tak kasat mata bertiup dari segala penjuru, menyambar semua bulu di sekujur tubuhnya. Angin kencang itu bagai pisau tajam, mengancam akan mengiris dagingnya. Aura tingkat dewa kuno yang sebelumnya menghinanya akhirnya terwujud dari Su Han pada saat ini. Bailey telah mengantisipasi hal ini, tetapi pupil mata anak-anak ajaib lainnya mengerut dan pikiran mereka meledak. Apa? Ini aura dewa kuno. Su Han, dengan kultivasinya di alam dewa bintang, benar-benar memiliki kekuatan tempur seorang ahli alam dewa kuno. Ini tidak mungkin. Aku sama sekali tidak salah, ini pasti aura dewa kuno. Keributan pun terjadi, meninggalkan semua manusia ajaib dan binatang dewa muda tercengang. Sebaliknya, para jenius jahat itu memiliki ekspresi muram dan tetap diam sambil menundukkan kepala. Su Han memiliki kekuatan tempur bagaikan dewa kuno, sesuatu yang tidak diduga-duga sekaligus sudah diduga. Kembali di alam setan, bahkan sebelum Zonglin naik ke garis darah tertinggi, dia sudah tak terkalahkan di antara para iblis kuno. Kemudian, Zonglin maju ke garis darah tertinggi, dan banyak setan berspekulasi bahwa dia mungkin telah menyentuh ambang batas iblis kuno. Namun, dia masih kalah dari Su Han. Apa yang bisa kita simpulkan dari hal ini? Jika Su Han tidak memiliki kekuatan tempur seorang ahli alam dewa kuno, bagaimana ia bisa mengalahkan Zonglin? Apa yang disebut kejutan Bailey sebelumnya tidak lain hanyalah kedok. Dia akan menunjukkan kekuatannya dengan mengalahkan Su Han. Sayangnya, Su Han tidak memberinya kesempatan untuk berpura-pura. Aura alam dewa kuno, ketika pertama kali terungkap, seperti aliran tipis, panjang namun lemah. Namun saat meletus sepenuhnya, ia bagaikan lautan luas, bergelombang dan mengerikan. Lebih dari satu bintang, mata Bailey melebar, dia merasakan sesak di dadanya, dan bulu kuduknya berdiri. Kali ini, dia tidak berpura-pura. Penekanan sempurna terhadap kekuatan tempurnya membuatnya merasa seperti tercekik. Aura itu menyelimuti dirinya seperti api yang membakar, memenuhi seluruh tubuhnya dengan rasa sakit yang luar biasa. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Aku memiliki garis keturunan ras suci dan bahkan seorang kaisar iblis darah kedua, namun kekuatan tempurku hanya setara dengan iblis kuno darah pertama. Kau hanyalah seorang kultivator alam dewa surgawi bintang 1, bagaimana mungkin kau bisa dibandingkan dengan seorang kultivator alam dewa kuno bintang 2? 2 bintang. Su Han tersenyum tipis, dan aura mengerikan serta rasa tertekan itu serentak menimpa Bailey. Tubuh tanuki 1000 ilusi Bailey tenggelam dengan keras. Deng, deng, deng. Banyak luka terbuka di tubuhnya, dan sejumlah besar darah mengucur keluar. Bailey benar-benar kehilangan semangatnya. Pada saat ini, matanya tidak lagi dipenuhi dengan keterkejutan, melainkan dengan tatapan kosong. 2 bintang, dan lebih dari itu. Dia batuk seteguk darah, entah karena terkejut atau karena serangan Su Han, tidak jelas. Pertahanan Bailey sendiri sepenuhnya rentan terhadap pemboman Su Han. Namun, ia tidak menggunakan metode yang diberikan oleh iblis kuno itu, melainkan menggertakkan giginya, menepuk dahinya, dan mengeluarkan setetes darah esensi. Itu hanya darah saripati, bukan darah kehidupan kelahiran seseorang. Bahkan esensi dan darah, bagi tubuh,
masih menyebabkan kerugian yang cukup besar. Kehilangan semacam ini, selain memerlukan sejumlah besar sumber daya untuk menggantikannya, juga menghabiskan sebagian umur seseorang. Tidak seorang pun akan memilih melakukan hal ini kecuali benar-benar diperlukan. Bailey tidak dalam kesulitan seberat itu, tetapi dia tidak ingin dikalahkan oleh Su Han seperti itu. Teknik bentuk sejati, Tanuki 1000 ilusi. Raungan keras yang tidak rela keluar dari mulut Bailey. Bes! Sebagian kecil dari esensi darah itu segera terpisah dan meledak di udara. Saat berikutnya, ia berubah menjadi Tanuki ilusi 1000, seperti wujud asli Bailey. Swiss 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 swiss. Segera setelah itu, esensi dan darah terpisah sepenuhnya, berubah menjadi ribuan sosok. Sekilas, seluruh lantai 9000 dipenuhi sosok Tanuki ilusi 1000. Mereka terus berubah bentuk, tetapi mata mereka tetap dingin dan acuh tak acuh, menatap tajam ke arah Su Han. Hampir tak seorang pun dapat menemukan lokasi Bailey yang sebenarnya, karena Tanuki 1000 ilusi itu semuanya dipenuhi aura iblis kuno. Seolah-olah, seperti ribuan demi ribuan iblis kuno berdarah pertama. Jika memang begitu, maka Su Han pun mungkin bukan tandingannya. Jelas, itu hanya teknik mematikan yang dilakukan hanya dengan setetes darah Saripati, itu tidak cukup menantang surga. Melihat ribuan rakun ilusi ini, ekspresi Su Han tetap tidak berubah. Sementara itu, ribuan Tanuki ilusi berbicara pada saat yang sama, "Kau, Su Han, jika kau dapat menemukan wujud asliku, maka tidak akan terlambat bagiku untuk mengakui kekalahanmu." Kau mengatakan itu. Su Han tersenyum sedikit. Dia tidak bermaksud mencari wujud asli Bailey satu persatu, melainkan Bush. Dia merentangkan tangannya dan menepuk dengan keras ke segala arah. Bang! Kekuatan mengerikan dari alam dewa kuno, dengan kekuatannya yang luar biasa dan tak tertandingi, melenyapkan semua sosok Tanuki 1000 ilusi. Dalam sekejap mata, ribuan sosok itu lenyap. Satu kekuatan dapat mengatasi 10 teknik. Wujud asli kumbang itu pun terungkap, dan ia kembali menyemburkan seteguk darah. Pada saat ini, ketika dia menatap Su Han lagi, matanya dipenuhi dengan kengerian yang mendalam. Sejak dimulainya perang, Su Han telah mengambil 2 langkah dan membuat satu gerakan. Semuanya menyebabkan dia batuk darah dan terus mundur. Teknik terikat kehidupan, yang dilakukan dengan esensi darah, bahkan dapat memberikan pertempuran singkat kepada Kaisar Iblis Darah tingkat kedua, namun tetap saja runtuh akibat serangan Su Han. Ini benar-benar membuktikan bahwa, dalam segala hal, dia bukan tandingan Su Han. Kultivasi di alam Dewa Langit Bintang 1, kekuatan tempur di alam Dewa Kuno Bintang 3. Bailey tersentak, tiba-tiba dia merasa takut terhadap Su Han. Namun, perasaan dendam di hatinya makin menguat seiring munculnya rasa takut. "Kamu kalah," kata Su Han dengan tenang. Pada saat ini, dia berdiri di lantai 9000, dengan 9 mutiara langit muncul di sekelilingnya. Namun, sosok Bailey terlempar kuat ratusan meter ke kiri. Bailey merasa putus asa dan tak berdaya. Dia awalnya berpikir bahwa dengan tingkat kultivasi Kaisar Iblis Darah kedua dan kekuatan teknik bawaannya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Su Han, setidaknya dia tidak akan dikalahkan oleh Su Han. Tak disangka, dia bukan saja kalah, tetapi kalah telak. Jika hanya dia dan Su Han yang berdiri di sini, Bailey mungkin benar-benar mengakui kekalahan karena ketakutannya terhadap Su Han. Tetapi, ketika dia melihat cibiran Ling Xiao dan Ye Xiao Fei, melihat kekecewaan di mata para jenius iblis lainnya, dan melihat kegembiraan luar biasa di tubuh para jenius manusia dan keturunan binatang dewa, kebencian di hatinya tiba-tiba melonjak pada saat ini, menekan rasa takut. "Saya tidak kalah," Bailey berteriak, "jika aku belum mengaku kalah, maka aku belum kalah." Su Han mengerutkan kening. Jenius keajaiban lainnya juga tercengang, jelas tidak menyangka keadaan akan mencapai titik ini, namun Bailey masih mencoba membantah. Kalau dia cuma setan biasa, itu lain hal,
tapi dia menduduki peringkat ketiga dalam daftar perburuan setan dan juga merupakan keturunan klan suci. Ada juga jenius keajaiban setan lain yang berdiri di sini. Bailey tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga mewakili jajaran teratas dari seluruh ras setan. Dalam situasi ini, mengapa dia masih menolak mengakuinya? Kau harus memiliki benda-benda pertahanan yang diberikan oleh iblis dan monster kuno kelas atas. Jika kau baru mengakui kekalahan setelah benda-benda ini dihancurkan, maka aku akan menganggapnya hanya kentutmu tadi, kata Su-han dengan tenang. Meskipun dia sangat kuat, dia belum berada pada level di mana dia bisa menembus tirai surgawi dewa leluhur. Selama Bailey menggunakan tirai surgawi dewa leluhur, maka dia tidak akan berdaya melawannya. Meskipun keduanya tidak mengatakan apapun tentang tidak menggunakan kekuatan eksternal selama taruhan mereka, apakah benar-benar perlu mengatakan itu? Bahkan Bailey sendiri tahu bahwa mereka berdua tidak bisa saling membunuh. Jika ada kekuatan eksternal yang terlibat, apa gunanya taruhan itu? Namun, si pecundang akan selalu mencoba mencari alasan. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.